Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Sobat Waras, ya beberapa hari lalu sebuah kejadian tragis yang ada di Rusia, di mana para kelompok ini ya teroris Islam ISIS ini melakukan serangan brutal dan ya menewaskan ya warga Rusia. Dan ini merupakan kejadian yang sangat-sangat mengerikan. Mereka melakukan ini atas nama agama dan berharap dengan apa yang mereka lakukan ini mereka bisa mendapatkan pahala atau mendapatkan sorga. Bukan hanya itu kawan-kawan, ya para pelaku ini sudah sekitar 5-6 orang ya yang ditangkap oleh Rusia dan ya bonyok-bonyok juga sih ya dalam foto-foto yang beredar. Ya dan bukan hanya Rusia ternyata yang menjadi target mereka. Kini ada kabar bahwa diprediksi 4 negara di Eropa ini juga menjadi target serangan ISIS, ya Islam ISIS ini kawan-kawan. Padahal kita tahu ya Eropa sudah sangat baik hati menerima mereka dengan lapang dada, dengan sukacita, tapi ya rupanya dibalik mereka mencari suaka di Eropa, mereka punya niat jahat ya. Dan seharusnya dunia tidak boleh marah kepada Eropa ketika sekarang di Eropa mulai muncul gerakan anti-Islam, Islamofobia, ya gerakan yang menolak Islam, karena memang inilah yang berbahaya. Bahkan kita lihat di Italia juga ada gerakan hal yang sama, bukan karena mereka tidak suka dengan Islam, tapi mereka tidak mau negara mereka hancur gara-gara orang-orang Islam yang datang ke sana mencari suaka tapi justru bikin kacau ya. Jadi menurut saya wajar kalau Eropa mulai was-was dan ada aksi-aksi di sana penolakan terhadap imigran-imigran, umat-umat Islam yang hadir atau yang mencari suaka di sana. Dan kita lihat saat ini gerakan yang sangat kuat itu di India ya. India pun sudah sangat kuat gerakannya bahwa orang-orang Islam yang mencari suaka di sana itu tidak mendapatkan hak-hak mereka di sana. Ya, dan ini semua dilakukan karena memang India tidak mau nanti negara mereka hancur gara-gara umat-umat Islam ini. Karena mereka bukan datang membawa damai di sana, tapi membawa kehancuran bagi negara tersebut. Nah, ini kawan-kawan kita lihat informasinya secara lengkap ya. 4 negara di Eropa yang diprediksi jadi target serangan ISIS Khorasan. Ya, dimuat oleh sindonews.com. Andika Hendra Mustaqim yang memuat ini. Dan ini ya, Moskow, serangan di Moskow yang menurut intelijen AS dilakukan oleh cabang regional ISIS yang disebut ISIS Khorasan telah meningkatkan kekhawatiran akan adanya rencana serangan baru di Eropa. Banyak negara di Eropa juga sudah meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi serangan ISIS Khorasan, apalagi pergerakan gerilya ISIS Khorasan juga sudah berada di Eropa. Organisasi tersebut juga mengaktifkan ya sel-sel di Eropa. Bayangkan ya, jadi mereka itu kemanapun selalu bikin kacau. Kemana mereka hadir, di Indonesia juga banyak kok ISIS-ISIS ini ya. Mereka lah itu ISIS-ISIS yang Islam ISIS yang demo gereja ditutup ya, dilarang bangun rumah ibadah. Itu semua pekerjaan teroris ya. Cuman saya heran pemerintah tidak menindak tegas teroris-teroris yang melakukan penutupan rumah ibadah, yang melakukan pelarangan ibadah. Itu kan sudah bibit teroris, harusnya dibasmi. Tapi malah kita lihat polisi ya justru berpihak kepada orang-orang yang melakukan penutupan rumah ibadah ketika terjadi ya. Beberapa waktu lalu ada di Depok ya, justru yang diminta untuk membuat surat pernyataan justru tuan rumah. Ya, dia membuat pernyataan bahwa dia tidak akan lagi melakukan ibadah di rumahnya. Ini sangat mengerikan loh, dan ada polisi di sana yang menyaksikan. Polisi bukannya berpihak kepada yang ditindas, malah berpihak kepada yang menindas ya kawan-kawan ya. Ini yang 4 negara. Yang pertama Prancis. Ya, Prancis kita tahu kejadian di Prancis sudah sangat banyak ya korban-korban akibat perlakuan ajaran-ajaran iblis Islam teroris ini kawan-kawan ya. Islam ISIS ini ya. Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald
Manin yang mengatakan bahwa Prancis telah berada dalam siaga maksimum sejak Minggu malam, dan Perdana Menteri Gabriel Attal mengatakan 2 serangan telah digagalkan sejak awal tahun ini. Jadi sudah ada serangan ke sana, cuman digagalkan serangan tersebut oleh aparat ya. Kami mengagalkan banyak serangan di Prancis. 1 serangan terjadi setiap 2 bulan. Wow. Jadi 1 serangan terjadi setiap 2 bulan. Kata Darmain di France 2 TV. Paris akan menjadi tuan rumah Olimpiade pada bulan keempat. Dan Menteri Dalam Negeri mengatakan ancaman utama berasal dari dalam negeri. Namun ancaman ISIS dari luar mulai bangkit kembali. Attal mengatakan 4.000 tentara tambahan akan dikerahkan di seluruh Prancis dalam beberapa hari mendatang. Jerman juga ternyata target ya. Jerman mengatakan akan memperlakukan kontrol perbatasan sementara untuk kejuaraan Eropa mulai bulan Juni. Pemerintah di Berlin telah memperlakukan kontrol dan beberapa perbatasannya dalam upaya untuk mengatasi geng penyelundupan migran di seluruh Eropa. Jadi migran ke sana akan dibatasi ya. Menteri Dalam Negeri Jerman Nazi Faeser mengatakan kontrol akan diperlakukan di seluruh perbatasan Jerman selama turnamen untuk mencegah potensi pelaku kekerasan memasuki negara tersebut. Wah, juga Turki padahal ini negara yang mayoritas Islam juga ini ya. Dalam perkembangan terpisah, Turki mengatakan telah menangkap 147 orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan ISIS dalam penggebrekan serentak di 30 kota. Ankara telah mengkonfirmasi bahwa 2 dari 4 tersangka penyerang mengunjungi Turki beberapa minggu sebelum serangan di Moskow dan mengatakan mereka dapat melakukan perjalanan dengan bebas ke sana karena tidak ada surat perintah penangkapan terhadap mereka. Italia juga mengatakan pihaknya telah meningkatkan keamanan menjelang liburan Paskah dan mendesak masyarakat untuk waspada meskipun tidak ada resiko nyata ya. Jadi itu kawan-kawan 4 negara Eropa yang ternyata menjadi target dari kelompok ISIS kelompok teroris ISIS ini dan ini memang ajaran iblis lah, ajaran biadab, ajaran setan ya. Mereka berharap mereka bisa mendapatkan surga bagaimana mungkin seseorang bisa masuk surga dengan membunuh orang lain. Itu kalau ada Tuhan yang menerima manusia-manusia seperti itu untuk masuk surga, itu mengerikan sekali ada Tuhan seperti itu kawan-kawan ya. Dan langkah-langkah Eropa yang saat ini mulai nyata kita lihat, mereka mulai membatasi para imigran ke sana, bahkan ada juga gerakan-gerakan untuk mengusir para imigran, para pencari suaka dari Timur Tengah. Ini menurut saya langkah yang harus dilaksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan, ini akan berbahaya bagi Eropa sendiri. Karena gerakan-gerakan radikalis ini, Islam radikal ini, mereka kalau datang bertamu ke negara orang, tujuan mereka itu ingin menghancurkan negara itu, ingin menguasai negara itu dengan ideologi sesat mereka. Mereka merasa bahwa mereka lah pemilik surga. Mereka merasa bahwa orang-orang di luar mereka itu harus mengikuti ajaran mereka. Kalau nggak ikut ajaran mereka, hukumannya mati. Dan ini perlu benar-benar dibasmi dari tanah air. Dan kita dukung bagaimana Israel sudah melakukan serangan kepada teroris Hamas, ingin memusnahkan teroris Hamas. Dan memang seluruh dunia harus melakukan ini. Gerakan-gerakan teroris harus dimusnahkan. Jangan malah dipelihara, jangan malah ditolerir. Dan gerakan-gerakan teroris ini sudah banyak di Indonesia. Dimulai dari kelompok-kelompok yang melakukan rusuh, melakukan pelarangan rumah ibadah, melakukan aksi-aksi biadab. Nah, itulah mereka orang-orang yang harus dibasmi sebenarnya oleh pemerintah. Tapi saya lihat pemerintah Indonesia masih banyak sekali toleransi kepada kelompok-kelompok iblis yang melakukan kekacauan, melakukan pelarangan rumah orang beribadah, melakukan pelarangan pendirian rumah ibadah. Itu kelompok-kelompok teroris sebenarnya, tapi mereka masih mentolerir.
Dan justru saya melihat cenderung ya kepolisian kita diam dan berpihak kepada para pelaku-pelaku teror ini. Ya, jika video ini bermanfaat, bantu di like dan bantu diviralkan, dan semoga pemerintah kita cepat sadar dan waspada terhadap gerakan-gerakan teroris yang merusak tanah air ini. Oke? Salam waras, God bless you and bye-bye. Salam. Ya, hari ini tukang masih bekerja ya untuk plester bagian slope ini ya, slope tengah. Slope tengah ini? Slope tengah? Ya, slope tengah yang. Iya. Karena tiang-tiang sudah selesai, tinggal slope tengah. Oke. Ini bagian dalam ya. Kita habis ini plafon dulu. Habis plafon, bongkar semua, baru turun lantai. Ini kayu-kayu plafon sudah ada ya. Kayu-kayu untuk plafon sudah ada. Oke Sobat Waras, thank you untuk dukungannya. Tuhan berkati.